Ya, oke, ini kita masuk dalam topik yang baru, bagaimana menyusun khotbah Christ Centered. Tujuan khotbah Christ Centered ini minggu lalu juga, saudara. Saya kembali mengulang, ya. Menghormati Tuhan itu tujuannya, dengan meninggikan Kristus. Yang ditinggikan itu Kristus, bukan yang lain, supaya setiap orang mengalami Dia. Tujuan khotbah Christ Centered adalah orang mengalami Kristus di dalam khotbah. Dan akibatnya, urutannya saudara lihat baik-baik, mengasihi Dia dan mentaati Dia. Ya, saudara kalau enggak mau catat enggak apa-apa, saudara bisa dapatkan bahan pengajarannya, it's okay. Ya, enggak ada copyright away, enggak apa-apa saudara ya. Jadi saudara bisa dapatkan, kalau saudara mau tanya ke Ibu Tria nanti bisa di-emailkan ke saudara. Oke? Jadi tujuan daripada khotbah Christ Centered adalah menghormati Tuhan dengan meninggikan Kristus. Supaya setiap orang mengalami Kristus. Itu perubahan hati saudara. Ya, sehingga akibatnya orang mengasihi Tuhan, Yesus, dan mentaati Dia. Ada yang mengatakan, wah kalau kita cuma dengar khotbah Christ Centered, akhirnya kita tidak mentaati Tuhan. Siapa bilang? Ketaatan yang keluar dari kasih itu indah. Ketaatan yang keluar dari ketakutan, itu enggak indah saudara. Kalau anak saudara mentaati saudara hanya karena takut speng, takut ini, maka sebenarnya hatinya belum berubah. Oke? Kita perlu aim perubahan itu di hati. Oke, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 23 dan 24 mengatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini kata Paulus. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, untuk setiap kita yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itu kuasanya Tuhan itu di sana, saudara. Jadi pada waktu kita mengkhotbahkan Kristus, maka sesungguhnya kita mengkhotbahkan yang sesuatu yang menghasilkan kuasa dan hikmat. Oke? 4 hal yang perlu dalam menyusun materi khotbah Christ Centered. 4 hal. Yang pertama saudara, setiap topik yang kita sampaikan, kita beritahukan apa standarnya Tuhan untuk topik tersebut. Bukan standarnya manusia, bukan standarnya pendeta. Kalau kita bicara tentang kekudusan, apa standarnya? Standarnya standar Tuhan. Oke? Kalau kita bicara tentang kemurahan hati, standarnya standar Tuhan. Yang kedua, nah ini saudara, khotbah yang bersumber kepada moralitas tidak menekankan yang ini. Yang kedua adalah bagaimana kita tidak dapat memenuhi standar Allah. Saudara, kalau saudara katakan tentang kekudusan, kita bilang begini, hendaklah engkau kudus sama seperti Bapamu yang di surga kudus. Saya ingin tanya sama saudara, siapa yang di sini setelah dengar khotbah hendak kamu kudus sama seperti Bapamu di surga kudus, sudah kudus seperti Bapamu yang di surga? Tidak ada. Siapa yang kira-kira 5 tahun dari sekarang akan sama kudusnya dalam perbuatanmu seperti Bapamu yang di surga? Kalau kita jujur, ada. Terus kemudian orang mengatakan begini, loh ya enggak, Tuhan itu ya enggak minta kita sekudus Dia. Nah terus kemudian ayatnya yang mengatakan endaklah kamu kudus sama seperti Bapamu yang di surga, kudus yang ngomong Yesus. Berarti Yesus dong, enggak ngomong sesungguhnya. Gimana coba? Saudara, itu standarnya Tuhan. Kalau engkau mau datang kepada Tuhan dengan standarnya Tuhan itu sebabnya masuk pada poin yang ketiga, Yesus yang sepenuhnya memenuhi standarnya Tuhan.
Saya ingin memulai dari, coba kita lihat 4 hal ini dalam konteks khotbah Yesus di bukit, saudara. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Itu yang sekarang dijadikan standar bagi orang Kristen, standar perilaku orang Kristen. Tuhan Yesus tidak ngomong standar perilaku, saudara. Tuhan Yesus berbicara tentang standar hati. Kalau hatimu tidak seperti Matius 5, 6, 7, engkau tidak masuk standarnya Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau engkau tidak masuk standarnya, kalau matamu menyesatkan engkau, diapain saudara? Bukan pakai bore water dikum, saudara. Dicungkil, terus kemudian Tuhan katakan lebih baik kamu masuk kerajaan Allah pakai mata satu daripada kamu punya mata lengkap masuk neraka, kan kira-kira gitu. Ya. Saudara, gimana kalau kita mau menerapkan standar itu dalam kehidupan kekristenan kita? Sebenarnya saudara, yang Tuhan Yesus bagikan di Matius 5, 6, dan 7 kepada orang Yahudi adalah begini. Kalian semua tahu hukum Taurat kan? Mereka tahu. Ada yang tertulis begini kan? Sebenarnya standarnya Tuhan jauh lebih ketat daripada itu. Engkau bilang membunuh, barang seorang membenci, sudah dia bunuh. Jadi saudara, menurut standarnya Tuhan, banyak di antara kita ini sudah pernah bunuh, saudara. Oke? Nah saudara, setelah Tuhan Yesus kasih standar itu, dia katakan, hanya dia yang bisa, yang memenuhi semua hukum Taurat. Kita pikir kita bisa. Kita pikir kalau Tuhan Yesus angka 100, kita bilang begini, kita angka 90 deh. Saudara, siapa yang di sini rasa kalau Tuhan Yesus 100 kita 90 oke deh, kita masih bisa. 80, kesabarannya 80 Yesus, kemurahan hatinya 80, kalau Yesus poin 100 kita 80. Siapa yang kira-kira merasa ya 80 oke lah saya, 70 deh saudara. Padahal saudara standarnya, dikatakan kalau kita tidak melakukan satu dari hukum Taurat, ini caranya Tuhan, saudara, maka kita gagal dalam semuanya. Jadi standarnya Tuhan dapat nilai 99, itu fail, saudara. Okay. Nah gereja seringkali mengkhotbahkan, kalau Tuhan Yesus, tidak ada kata-kata 195 tidak ada, tapi implikasinya adalah gini, Yesus 100 lah. Kalian paling enggak 90 lah. Kalau enggak 90, enggak dapat hidup kekal. Batasannya 90 itu di mana, saudara? Khotbah Christ Center mengatakan, Yesus yang sepenuhnya memenuhi standar Tuhan. Kita itu ikut di dalam kemenangannya Yesus. Oke. Jadi di dalam khotbah Christ Center, apapun yang kita khotbahkan, kita harus lihat apa standarnya Tuhan. Dan kita harus sadar, saudara, kita ini tidak nyampe ke standarnya Tuhan. Ya, kita tidak nyampe ke standarnya Tuhan. Yang nyampe ke standarnya Tuhan itu manusia yang namanya Yesus. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kita ini masuk dalam kemenangannya Yesus. Oke? Bukan kita yang menang, Yesus menang, kita sama menangnya. Sama menangnya dalam artian, saudara mungkin gambarannya adalah begini loh. Cuman kalau Yesus itu tidak bisa digambarkan kayak tim sepak bola, karena Yesus sendirian, saudara ya. Saudara kira-kira apa ya yang saudara itu tidak ikut main, tapi saudara ikut sorak-sorak, saudara ikut dikalungi medali, kira-kira gitu loh. Yang menang Yesus, saudara. Itu sebenarnya berita Injil, kabar baik. Saudara lemah, Yesus kuat. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam kelemahanku, kuasa Kristus jadi sempurna. Sedangkan kita seringkali berpikir kalau kita kuat, Yesus kuat di dalam kita, powerful. Kalau kita lemah, Yesus kuat, ya sedang-sedang. Yesusnya kuat tapi kitanya lemah. Paulus mengatakan aku bermegah di dalam kelemahanku. Itu yang Alkitab ajarkan, saudara.
Aku bermegah katanya Paulus, justru dalam kelemahanku. Kuasa Yesus jadi sempurna. Bukan lewat kekuatan saudara loh kuasa Yesus jadi sempurna. Lewat kelemahan kita. That's Christianity. Jadi itu adalah 4 hal yang diperlukan dalam menyusun materi khotbah saudara. Oke? Nah saudara, saya ingin masuk di dalam berkhotbah Christ-centered di dalam perjanjian lama. Oke? Yohanes 5 ayat 39 mengatakan, ini juga saya kutip dari minggu yang lalu, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya. Lukas 24 ayat 27 mengatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa. Oke, kalau saudara tahu kitab Musa itu apa saudara? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dimulai seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa sampai segala kitab nabi-nabi. Kalau saudara membaca kisah Lukas 24, itu di bawahnya Tuhan Yesus kembali mengatakan bahwa mulai daripada Musa, kitab Nabi, Mazmur berbicara tentang dia. Artinya seluruh perjanjian lama, orang Israel membagi perjanjian lama dari 1 kitab Torah Musa, 2 kitab Nabi, yang ketiga kitab Mazmur, yang dimaksud adalah Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, Amsal. Itu kitab-kitab Mazmur. Oke? Nabi semuanya, saudara, nabi besar, nabi kecil. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, semua itu. Jadi kalau kita berbicara, yang Tuhan Yesus katakan adalah, pada waktu Musa menulis kitab Kejadian dan berbicara mengenai creation, penciptaan, dia sedang berbicara tentang siapa saudara? Tentang Yesus. Pada waktu berbicara tentang air bah datang, bicara tentang siapa saudara? Tentang Tuhan Yesus saudara. Saudara katakan di mana? Nah saudara, pada waktu saudara mengerti hal ini, saudara akan membaca perjanjian lama dengan kacamata yang baru. Pada waktu Tuhan Yesus bicara tentang, pada waktu Musa tulis tentang Abraham, dia sedang bicara tentang Yesus. Pada waktu Musa tulis tentang keluaran bangsa Israel dari Mesir ke masuk tanah perjanjian, dia berbicara tentang penebusan Tuhan Yesus. Pada waktu bicara tentang tabernakel, dia sedang bicara tentang Yesus. Pada waktu dia bicara tentang segala persembahan di kitab Imamat, boleh makan ini, tidak boleh makan ini, dia sedang bicara tentang Yesus. Seluruh Alkitab punya satu tema, namanya Yesus. Dan Staghan, tolong. Beberapa tips penting. Khotbah Christ-centered bukan khotbah dengan menggunakan cerita atau teks tentang Yesus. Jadi maksud saya begini. Untuk membuat khotbah yang berpusat pada Kristus bukan pakai kata begini. Tuhan Yesus berkata. Belum tentu saudara. Ya, saudara bisa berkhotbah dengan teks yang Tuhan Yesus katakan, tapi tidak Christ-centered. Bicara tentang apa yang Yesus lakukan, tapi tidak Christ-centered. Saya ambil contoh, saudara. Saudara bisa mengatakan begini, Tuhan Yesus berjalan di atas air, saudara. Kalau engkau punya iman, engkau bisa berjalan di atas air. Saudara, ada ayatnya nggak Yesus berjalan di atas air? Ada. Terus kemudian siapa lagi yang berjalan di atas air? Petrus. Ya. Jadi saudara bisa nggak pakai cerita itu dan berkhotbah yang tidak Christ-centered? Bisa saudara. Oke. Jadi khotbah Christ-centered itu bukan khotbah hanya bicara tentang, pokoknya ambil cerita tentang Tuhan Yesus jadinya Christ-centered. Enggak saudara. Ya. Kita bisa berkhotbah Christ-centered dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena seluruh Alkitab berfokus kepada Kristus. Kalau seluruh isi Alkitab tentang Yesus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Oke? Yang kedua. Yang ketiga saudara. Khotbah menarik. Khotbah menarik tidak menjamin transformasi internal.
fokus khotbah kita adalah perjumpaan jemaat dengan Yesus lewat firman-Nya. Saudara, pada waktu saya mulai berkhotbah, saya begitu concern dengan komentar orang yang mengatakan ini bagus Pak, menginspirasi. Buat saya, sekarang saya enggak terlalu, saya mengucap syukur, saya menghargai orang yang datang dan mengatakan, Pak terima kasih, khotbahnya menginspirasi. Pada waktu saya pulang, yang pertama-tama saya renungkan adalah, khotbah saya tadi ini Christ-centered gak ya? Meninggikan Yesus gak ya? Kalau itu tidak, semenarik apapun, semenginspirasi apapun, jangan-jangan saya cuma bicara tentang behavior modification. Jangan-jangan yang saya tekankan yang penting kamu berubah, kamu begini. Tapi di mana Yesusnya? Di mana faktor Injilnya? Karena yang mengubah kita pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kalau dalam konteks mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, ya lewat khotbah. Oke? Mengkhotbahkan Kristus dari perjanjian lama. Di 2 Korintus 3:14 dikatakan bahwa tetapi pikiran mereka, ini orang Israel, telah menjadi tumpul. Sebab sampai hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi saudara, khotbah dalam perjanjian lama atau perjanjian lama adalah kitab-kitab yang harus disingkapkan dengan kacamata Kristus. Pada waktu saudara melihat perjanjian lama dengan kacamata Kristus, saudara akan menemukan treasure. Saudara akan menemukan harta karun yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Di dalam cerita-cerita dalam perjanjian lama. Nanti kita akan melihat contoh-contoh apa yang saya maksudkan. Melihat perjanjian lama dengan kacamata Kristus. Apa bahan teks gereja mula? Oh, bukan mula, gereja mula-mula. Saudara bayangkan, pada waktu gereja mula-mula berkumpul, kira-kira teks yang dia bahas apa, saudara? Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ditulis. Kisah para Rasul belum ditulis, saudara. Teksnya apa? Pasti perjanjian lama, saudara. Tapi bukan peraturan di perjanjian lama. Kristus yang di perjanjian lama. Itu loh yang dikhotbahkan oleh bapak-bapak gereja. Ya, saudara, itu yang sebenarnya Paulus tulis. Saudara, saya percaya Paulus pada waktu menulis kepada jemaat di Roma, dia nggak tahu kalau itu jadi Alkitab. Saya percaya seperti itu. Karena nggak ada cerita penampakan tiba-tiba Paulus menulis dan kemudian malaikat datang dan mengatakan Paulus hati-hati nulisnya. Ini jangan sambil ngantuk. Ini akan jadi Alkitab yang akan dipakai di seluruh dunia. Oke? Jadi pastikan kamu nulisnya benar ini. Setiap kata jadi Alkitab loh. Saya kok nggak yakin seperti itu. Oke? Itu sebabnya Alkitab yang kita baca itu diilhami oleh Roh Kudus, tapi personality penulisnya itu tetap ada di sana. Oke? Itu perbedaannya Alkitab yang saudara baca dengan bukunya sepupu. Oke? Itu diilhamkan sampai bahasanya. Oke? Itu sebabnya harus dikutip dalam bahasanya karena itu bahasa dari surga pakai bahasa itu sudah. Saudara, kekristenan tidak mempercayai Alkitabnya seperti itu. Oke? Jadi firman Tuhannya boleh diterjemahkan ke bahasa apa aja. Itu perbedaannya, ya. Nah, jadi bukan juga kalau kita khotbah di sini pakai bahasa Ibrani tiba-tiba lebih keren, lebih powerful. Terus nama Tuhannya juga diganti pakai bahasa Ibrani, Tuhannya lebih seneng, terus nyautnya lebih banter. Kita tidak percaya yang begituan, oke? Kalau saudara mau pakai
kata Tuhan pakai bahasa Ibrani silakan deh saudara. Ya, tapi kita tidak percaya bahwa bahasanya yang membuat itu inspired. Bukan itu. Oke? Nah, saudara, gereja mula-mula khotbahnya perjanjian lama, saudara. Itu yang mereka punya, itu yang ada. Sampai akhirnya buku-buku yang ditulis oleh para rasul itu ditetapkan, itu bagian menjadi satu bagian yang namanya perjanjian baru. Jadi kalau kita membaca perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bicara lebih ke arah cerita tentang kehidupan Yesus di muka bumi ini. Oke? Nah, karena kita mengatakan itu di perjanjian baru, kita berpikir semua yang dilakukan oleh Yesus di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berbicara tentang perjanjian yang baru. Sebenarnya enggak, saudara. Kenapa saya katakan begini? Saudara, Yesus itu datang sebagai orang Yahudi. Dia melakukan hukum Taurat, dia disunat, saudara. Oke? Kenapa dia disunat? Jangan jawab supaya dia masuk surga. Oh, dia dari surga kok, saudara. Karena dia lahir orang Yahudi. Nah, kalau saudara mau disunat baik, enggak pun oke, enggak ada pengaruhnya dengan keselamatanmu. Saudara enggak bisa mengatakan gini, karena Yesus disunat, saudara dan saya orang Kristen harus disunat. No. Oke. Itu sebabnya Paulus berbicara tentang sunat batinia. Oke. Itu simbolisme. Itu yang kita melihat perjanjian lama harus disingkapkan selubungnya. Itu saudara, kalau kita tidak mengerti, maka kita menggabungkan gado-gado perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi satu diaduk, terus kemudian dikhotbahkan. Terkutuklah engkau sampai generasi yang keempat. Engkau lakukan anakmu, cucumu. Kemudian setelah 5 menit setelah itu dikatakan gini, Yesus sudah menanggung kutuk. Tapi ada kutuk yang terus turun, ada yang enggak. Apa ya enggak tahu, pokoknya ada yang tetap. Ya. Saudara, karena kita enggak melihat apa yang terjadi karena salib daripada Tuhan Yesus. Saya mengatakan begini, saudara, kita perlu berkhotbah Kristus lewat perjanjian lama. Ya, saya ambil contoh satu dulu. Setelah itu mungkin kita break sejenak atau satu contoh kemudian kita break, kemudian kita lanjutkan. Saudara, kenapa saya ambil contoh ini? Karena saya pernah khotbahkan ini. Kejadian pasal 22. Abraham dan Ishak di Gunung Moria. Saudara, saya akan bacakan beberapa ayatnya. Di ayat pertama dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak, pergi ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara tahu semua ceritanya. Saudara, kalau saya khotbah nggak Christ-centered, maka saya akan katakan begini. Saudara, imannya Abraham itu luar biasa. Saudara. Dia mau korbankan anaknya. Itu sebabnya Tuhan sayang sama Abraham. Kita perlu berkorban habis-habisan untuk Tuhan Yesus, saudara. Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Pernahkah engkau berpikir kalau Tuhan minta anakmu, engkau berikan? Kalau enggak, itu sebabnya Tuhan tidak berkenan kepada saudara seperti Tuhan berkenan kepada Abraham. Enak aja engkau mau dapat berkatnya Abraham. Jadi saudara, kita perlu mencontoh imannya Abraham. Kemudian setelah 5 menit, tapi jangan ikut dosanya Abraham, saudara. Yang dia nipu Firaun, itu jangan. Yang bilang Sarah itu saudaranya, padahal itu istrinya. Yang itu jangan, saudara. Yang imannya boleh. Nah saudara, bahayanya kalau kita khotbah seperti itu. Saudara, tokoh perjanjian lama itu tidak sempurna, saudara. Saudara bisa bicara tentang Abraham, dia tipu juga. Ishak sama, saudara. Ishak ngomong
Saudara katakan, wah ya karena mereka ini punya istri cantik-cantik sih. Oh bahaya dong kalau saudara hari ini merasa istri saudara cantik. Ya, bayangin saudara. Ya, kalau ada di antara saudara yang ada rampok begitu datang, terus kemudian mau bukan hanya ngerampok istri saudara, mau kidnap, mau menculik istri saudara. Kemudian tanya, ini istrimu apa? Bukan. Oh enggak Pak, itu cuma saudara, silakan Pak. Loh, saudara, kalau itu terjadi, saudara enggak takut dibunuh sama Tuhan, saudara takut dibunuh sama istri, saudara. Bayangin, loh itu dilakukan oleh Abraham. Nah, jadi kalau kita bicara tentang tirulah Abraham, niru yang mana? Kalau saudara melihat dari kacamata, ini pasti ada ceritanya tentang Yesus. Ya, saudara, kembali, pewahyuan saya belum tentu sama dengan saudara. Oke. Khotbah Christ Center setiap bagian itu tidak harus saudara lihat sama seperti saya lihat. Saya lihatnya begini saudara, ayat kedua. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Saya katakan Tuhan, anaknya Abraham tidak tunggal loh Tuhan. Ada dua. Tapi anak Ishak ini yang dijanjikan. Itu anak tunggal. Anak yang satu-satunya yang kau kasihi. Kemudian saya teringat Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, dia berikan anaknya yang tunggal itu. Anak satu-satunya yang dia kasih, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Oh ini gambaran. Buat Abraham cuma tes. Kemudian dibawa ke atas Gunung Moria. Nah saudara mulai belajar latar belakangnya saudara. Gunung Moria itu, di pegunungan Moria itu salah satu puncaknya adalah Kalvari. Itu tempat Yesus disalibkan. Saudara mulai lihat enggak gambarannya? Tuhan sedang bicara lewat cerita Abraham bahwa satu kali kelak Tuhan akan sediakan korban. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Untuk Abraham cuma tes, anaknya tidak pernah mati. Untuk Tuhan anaknya sungguh-sungguh mati. Dan Tuhan kasih anak domba yang tersangkut di atas bukit. Saudara, tidak ada domba yang nyangkut di atas bukit. Domba selalu kalau tersesat dia turun ke bawah, itu naluri domba. Itu bicara tentang apa saudara? Dosa, kehidupan dalam dosa saudara selalu ke bawah, tidak akan ke atas. Kalau ada domba yang tersangkut di atas karena dia disediakan, bukan tersesat. Dan gambarannya dia tersangkut di semak duri di atas kepalanya adalah gambaran daripada apa yang Yesus alami dengan mahkota duri sebelum dia naik ke atas kayu salib. Saudara bisa dapatkan hal yang lain. Tapi that's Christ-centered preaching. Saudara katakan, Tuhan lakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Saudara, itu yang kita perlu gali pada waktu kita baca perjanjian lama. Dan begitu banyak cerita dalam perjanjian lama yang menggambarkan hal seperti itu. Boleh kita lanjut? Oke. Nanggung saudara, saya lagi semangat terus kemudian di-cut itu kok. Saudara, oke. Saudara mau khotbah kekudusan, perjanjian lama. Yesaya pasal yang ke-6, ini panggilan Yesaya. Nah saudara, saya akan menunjukkan khotbah Christ-centered terhadap message ini dengan khotbah yang tidak Christ-centered. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergolenglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Ini cerita Yesaya. Saudara,
Di sini dikatakan 3 kali Tuhan mengatakan kudus, kudus, kudus. Orang Ibrani tidak pakai kata sangat, tapi pakai kata pengulangan untuk menunjukkan intensitas. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya, dalam bahasa Indonesia sesungguhnya, dalam bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya dikatakan truly, truly. Oke? Pengulangan itu menambah intensitas. Tuhan itu bukan kudus, tapi Tuhan itu kudus, kudus, kudus. Itu intensitas kekudusan Tuhan. Jangankan manusia, serafim di hadapan Tuhan itu harus tutup dia punya muka karena enggak bisa memandang kekudusan Tuhan yang begitu luar biasa. Lalu kataku, celaka aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ini kata Yesaya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Oke, saya mulai khotbah, saudara ya. Saya khotbah yang tidak Christ-centered. Saudara, saya akan katakan begini. Saudara, Tuhan itu begitu kudus. Bahkan 3 kali Tuhan dikatakan kudus, kudus, kudus. Tanpa kekudusan yang seperti itu, saudara tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kekudusanmu. Bahkan serafim tidak bisa tahan lihat kekudusannya. Yesaya mengatakan celaka aku. Saudara celaka. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah muncul. Saudara pernah dengar orang minta Tuhan muncul. Kenapa Tuhan tidak pernah muncul? Kalau saudara lihat Tuhan muncul, saudara mati dalam kekudusannya. Ya. Terus kemudian arahnya saya akan katakan, itu sebabnya hidup kudus. Cuma permasalahannya kalau saya jujur, sekudus apa saudara? That's the problem. Nah saudara, Yesaya ini nabi dari latar belakang baik-baik. Oke? Maksud saya begini, Yesaya ini keluarganya baik. Terus kemudian pintar. Jadi istilahnya ini kalau ngomong best of the bestnya orang Israel, Yesaya. Khotbah Christ Center, saya bisa katakan seperti ini. Standarnya Tuhan ini luar biasa. Dia bukan hanya kudus, dia kudus, kudus, kudus. Yesaya itu sudah paling baiknya, paling kudusnya orang Israel. Yesaya ini. Latar belakangnya baik, pintar. Pada waktu dia lihat kekudusan Tuhan, pertama kali yang dia katakan adalah, celaka aku. Karena aku ini seorang yang najis bibir, dan aku sudah lihat Tuhan. Kalau saya tidak khotbah Christ Center, saya akan katakan, apa yang dilakukan oleh malaikat? Dia buat lidahmu membara dengan api, dikuduskan. Saudara, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Kalau enggak, kau enggak ngomong benar. Hukuman terjadi atas lidahmu karena Tuhan itu kudus. Atau, saudara, yang bisa buat Yesaya kudus itu Tuhan dan bukan dia. Itu sebabnya malaikat dari tahta Tuhan diperintahkan Tuhan untuk bawa bara dan letakkan di lidahnya. Kita selalu sering korban, betapa panasnya. Saudara, ayat ini tidak mengatakan Yesaya merasa kepanasan. Saudara. Tidak ada ayatnya, dia kepanasan. Tidak ada. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihatlah ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Apa yang Yesaya lakukan? Dia cuma sadar dia ini celaka. That's it. Pengampunan itu datangnya dari Tuhan. Dikuduskan itu datangnya dari Tuhan.
Kalau kekudusan itu akibat apa yang engkau lakukan, maka engkau tidak pernah cukup kudus untuk nyampai kepada kekudusan Allah yang kudus, kudus, kudus. Saudara tangkap gambarannya dari sisi mana kita mau membahas. Saudara, kembali, selalu ada orang yang mengatakan, Pak, kalau kayak begitu kekudusan tidak penting. No, who says that? Kalau semuanya Tuhan lakukan, saudara, pada waktu saudara melihat bahwa Tuhan menguduskan, menerima saudara, dan ada perubahan dalam hati saudara, maka engkau hidup kudus. Bukan supaya diterima oleh Tuhan, tetapi engkau hidup kudus karena engkau diterima oleh Tuhan. Aim daripada Christ-centered preaching adalah engkau mentaati Tuhan. Tapi engkau mentaati Tuhan didahului karena engkau mengasihi Tuhan, bukan sekedar takut sama hukumannya Tuhan atau sekedar engkau mau dapatkan sesuatu, makanya engkau lakukan segala sesuatu. Tetapi karena apa yang Yesus, balik lagi saudara. Fokusnya apa saudara? Apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. That's Christ-centered preaching. Di setiap contoh, saudara melihat gambaran Kristus. Daud dan Goliat. Saudara balik. Kadang-kadang tanpa sadar kita guru sekolah minggu gampang sekali bicara begini. Kamu harus jadi seperti Goliat. Kok Goliat? Seperti Daud, kecil pemberani. Luar biasa, lihat Goliat yang besar, dia percaya Tuhan sertai dia. Enggak kayak Saul. Saul itu udah gede, penakut pula. Jadi adik-adik harus jadi seperti siapa? Daud. 5 menit kemudian dia ingat lagi. Tapi, tolong jangan ditiru. Kalau pacaran jangan kayak Daud. Hati-hati itu. Daud itu suka sama istrinya orang. Loh, itu bukan orang sembarangan, saudara. Saudara tahu Uria? Itu salah satu daripada 300 pahlawan Daud. Ini orang dekatnya Daud, saudara. Ini bukan presiden terus kemudian tiba-tiba dia kelihatan siapa lagi mana. Ini orang dekat, saudara. Uria ini orang dekatnya Daud. My goodness, ini orang dekatnya istrinya kalau menurut saya separuh diperkosa, saudara. Ini bayangan saya, saudara bisa gak setuju, ini tidak ada ayatnya. Bathsheba dipanggil. Terus ditanyain gini, kamu salah, kamu keliru. Kok mandi sampai saya lihat? Ya kelirunya kamu. Oke. Terus kamu ini siapa sih? Terus kemudian dia bilang, oh suami saya ini. Kaget Daud. Loh, ini istrinya Uria. Oh iya, dulu yang kondangan kamu merit saya datang. Oke, kira-kira gitu ya. Tapi Daud ini sudah tidak bisa tahan. Terus akhirnya tidur sama si Bathsheba ini. Mungkin jelas Bathsheba tidak mau, oke? Mungkin Daud mengatakan gini, loh kamu mau enggak suamimu balik dari medan pertempuran ini masih hidup? Wah ya bingung, Bathsheba, benar enggak? Wiki raja. Ya sudah, kan kira-kira seperti itu kan? Daud loh saudara. Sudah begitu, ternyata hamil. Wah dia baca hukum Musa. Daud ngerti saudara. Waduh, kalau ada laki-laki yang berzina dengan wanita, maka kedua-duanya dirajam batu sampai mati. Dia enggak mau, jadi raja enak kok. Suaminya disuruh pulang, supaya nutupi, terus kemudian dikasih tiket PP ke Bali. Ditidurkan di hotel bintang 5. Dia bilang sama Uria gini, kamu honeymoonan yang kedua, pokoknya relax. Uria bilang begini,
Tidak bisa Tuanku Raja, ini lagi perang. Masa saudara-saudaraku lagi perang begini, aku honeymoon sama istri? Tidak cocok. Dia tinggal di pelatarannya istana Daud. Kan bingung, terus logikanya gimana? Saudara kan sudah gede-gede semua. Ini apa caranya? Ini Batsheba nambah, tidak bisa ditutupi. Bingung Daud. Tulis surat sama panglimanya. Tolong taruh Uria ini di pertempuran yang paling seru. Kalau lagi terkepung tinggal dia. Bayangin, panglimanya Daud baca itu dari Daud. Dia pikir gini, iki mulai edan nih rajaku. Sekarang sudah pikiran gelap sudah. Terus kemudian beberapa saat kemudian mayatnya digiling pulang. Setelah penguburan, dikatakan setelah masa berkabung selesai, untuk orang Yahudi itu 2 minggu, saudara. Maka Daud menikah sama Batsheba. Jadi saudara, foto kawinnya Batsheba sama Daud, itu Batsheba itu nangis saudara. Saudara belum pernah lihat fotonya? Oke. Nah oke, balik lagi Daud sama Goliat. Kalau kita bilang gini, seperti Daud yang mana? Ya kita kan harus milah-milah Pak. Ya kita ajarin kalau iman itu kayak Daud. Tapi kehidupan moral, jangan kayak Daud, jangan kayak Abraham juga jangan. Kayak Yusuf. Oke, jadi kehidupan. Atau sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan. Karena setiap cerita, setiap hal itu bicara tentang Yesus. Saudara bisa cerita, Daud mengalahkan Goliat. Ada yang sudah mengalahkan musuh-musuh kita namanya Yesus. Kita ini lebih cocok kayak siapa? Kita ini seperti orang Israel itu yang ketakutan lawan Goliat. Kita ini ketakutan. Tapi Yesus memenangkan pertarungan itu. Itu sebabnya setelah Daud menang, tiba-tiba bangsa Israel jadi semangat, orang Filistin yang lain dibunuhin. Itu loh. Saudara bisa kutip perjanjian baru yang mengatakan kita masuk di dalam jalan kemenangannya. Dia menang, kita ikut menang. Kita menaklukkan karena dia sudah menang. Awalnya kita penakut. That's Christ-centered preaching. Fokusnya dengan apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang saudara dan saya bisa lakukan. Kembali setiap preaching diakhiri dengan mengatakan, wow Tuhan Yesus luar biasa. Saya sih tidak bisa, tapi saya punya Tuhan yang sudah menyelesaikan untuk saya. That is Christ-centered preaching. Ya, begitu banyak saudara. Begitu banyak saudara lihat, saudara bisa baca penyelamatan Nuh. Saudara bisa baca dan saudara lihat gini, iya ya pintunya satu. Pintu keselamatan itu cuma satu saudara. Saudara, kalau secara make sense saudara, begitu banyak yang perlu masuk ke Bahtera. Kalau saya buat Bahtera, kalau saya saudara, pintunya enggak satu saudara. Iya toh? Harus beberapa pintu. Ya terus kemudian macam-macam ukuran, yang level gajah, kuda nil, dinosaurus, ya pintu gede toh. Masa semut masuknya sama pintu yang sama-sama gajah? Kan ya semut, termasuk kecoa saudara, itu termasuk yang masuk. Ya kalau itu enggak, kadang-kadang saya berpikir gini, ya Tuhan kenapa ya kau izinkan kecoa juga ikut masuk? Kalau enggak kan lumayan ya saudara, karena saya enggak suka kecoa. Tapi ternyata dia ikut masuk. Dan di pintu yang sama. Saudara mau khotbah apa? Saudara, Christ-centered preaching. Saudara, semuanya yang rupanya bagus, yang tegap kayak jerapah, atau yang modelnya kayak kecoa, Tuhan tetap sayang. Ya loh. Jadi kalau saudara merasa saudara tidak layak kayak kecoa, tetap hanya ada satu pintu. Pintu itu namanya siapa saudara? Namanya Yesus. Itu Christ-centered preaching. Ya saudara boleh pakai kecoa, saudara boleh tidak pakai kecoa, tidak apa-apa saudara. Tapi saudara lihat, coba pikirkan, kenapa cuma satu pintunya? Karena ada satu jalan menuju kepada keselamatan. Oke? You will, pada waktu saudara mengetahui hal ini, saudara akan membaca dan saudara katakan, saudara pada waktu menemukan kayak begitu, saudara bisa lompat-lompat sendiri.
Saudara katakan, wow, ini sebenarnya bicara tentang Yesus. Dan Yesus mengatakan, of course, ya. Emangnya bicara tentang siapa lagi? Dan itu saya tidak mengatakan tentang perjanjian lama aja. Kalau saudara membaca perumpamaan di dalam perjanjian baru, apa yang Yesus katakan, saudara pahlawannya di sana itu Yesus, bukan saudara. Gak pernah saudara. No. It always talks about Jesus. Ya. Covenant-nya Yonatan sama Daud. Itu bicara tentang covenant-nya antara saudara dengan Yesus. Pada waktu Yonatan mati, Mephiboset, anaknya sudah cacat. Itu gambaran apa saudara? Saudara dan saya ini cacat di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu Daud tahu karena covenant yang dia buat dengan Yonatan, maka Mephiboset dibawa satu meja makan. Dan ini yang Daud katakan sama Mephiboset, mulai hari ini engkau akan makan sehidangan dengan aku sebagai anak raja. Saudara baca cerita itu. Itu bicara tentang apa saudara? Itu bicara tentang saudara dan saya yang cacat dalam dosa. Yang saudara tidak berpikir bahwa saudara layak, saudara diangkat dan dilayakkan jadi anak raja. Bukan karena saudara baik, karena Mephiboset tidak lakukan apa-apa sebagai anaknya Yosafat. Dia karena perjanjian antara Yonatan. Karena perjanjian yang ada antara Yonatan dengan Daud, maka dia ditreat sebagai anak raja. Karena perjanjian yang baru yang dilakukan antara Allah dengan Yesus sebagai manusia yang sempurna, yang namanya perjanjian baru. Saudara dan saya yang diangkat jadi anak, saudara dapat treatment yang seperti itu. Diperkenan untuk makan sehidangan dengan raja, bukan karena engkau layak, tapi karena engkau anak. Oke. Saudara, saya ingin, ini akan banyak saya bagikan minggu depan, tapi saudara perlu melihat Alkitab sebagai satu buku yang terdiri dari 66 buku. Satu buku dalam artian gini, satu alur cerita. Alkitab itu luar biasa, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal kedua itu penciptakan. Oke? Setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa. Terus cerita sampai Menara Babel dan lain sebagainya. Manusia berontak sama Tuhan. Kejadian 12 itu Abraham dipanggil. Itu bicara tentang penebusan. Terus sampai terus perjanjian baru terus ceritanya panjang saudara, penebusan. Wahyu pasal 20. Terus kemudian 2 pasal yang terakhir bisa bicara tentang penciptaan yang baru, Yerusalem baru. Kira-kira saudara, Alkitab saudara sebagai satu buku itu isinya. Ini loh garis cerita di dalam Alkitab. Itu sebabnya pada waktu saudara, it takes time. Saya tahu mungkin saudara katakan, wih cik susah nih Pak, mau khotbah cik angele gitu ya. Saudara perlu tahu yang pertama. Baik kalau saudara khotbah pertama dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara tahu latar belakangnya, sejarahnya. Ini apa sih? Gitu ya. Sekarang enggak susah saudara. Saudara download Alkitab, ada konkordansnya, saudara baca, saudara, oh gini. Ya, gampang, itu enggak susah saudara. Saudara enggak perlu jadi sarjana teologi ya untuk tahu itu. Sudah sudah disiapkan untuk saudara. Ini zamannya internet saudara. Ya. Terus kemudian saudara mulai melihat begini, dari cerita yang saya mau ambil ini, kira-kira Kristusnya di mana ya? Ada cerita penebusannya gimana? Ada standarnya Tuhan yang enggak bisa dipenuhi itu di mana? Apa yang Yesus bisa penuhi yang kita tidak bisa penuhi? Apa yang Yesus berikan kepada kita lewat cerita yang saya mau bagikan? Itu kira-kira garis cerita di dalam Alkitab. Oke, saya terus saudara. Bagaimana memahami? Saya ambil satu cerita aja, memahami perumpamaan Yesus. Oke. Kalau saudara mengerti Christ-centered, maka saudara akan melihat
perumpamaan ini dari kacamata yang berbeda dengan yang biasanya mungkin kita dengar. Matius 13 ayat 44 mengatakan hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Oke, saya akan khotbah yang tidak Christ center. Saya katakan, saudara, apa harta yang terbesar yang engkau miliki? Bukankah itu Yesus? Dia adalah harta yang terpendam itu. Dan untuk mendapatkan Yesus, karena engkau bersukacita, engkau jual semua milikmu untuk dapatkan dia karena dia layak dari segala hal yang engkau punya. Di akhir khotbah saya katakan, apakah engkau siap untuk menjual segala milikmu? Siapa yang siap? Tangan diangkat. Tidak ada yang siap. Oke. Nah, tentu ini contoh khotbah, Bu. Oke, ayat 45. Kalau tidak ada yang angkat tangan, saya lanjutkan ayat 45. Demikian juga kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Apa yang lebih indah daripada Yesus, saudara? Saudara pernah bertemu pribadi yang lebih indah? Tidak ada. Setelah dia temukan mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Saudara ikut Yesus, saudara jual segala miliknya. Saudara tahu pemuda yang kaya itu Tuhan Yesus mengatakan, jual segala milikmu baru kembali ikut aku. Itu saudara yang namanya komitmen. Siapa di sini yang mau memberikan komitmen? Jual segalanya dan mengikuti Yesus. Ya, saya melihat tangan di belakang. Di depan sana. Ya, Pak Rusli mulai mengangkat tangan. Oh, itu gatal Pak ya, oke. Oke, saya katakan itu tidak Christ center, saudara. Saudara, ayat ini mengatakan hal kerajaan surga seperti harta yang terpendam di ladang. Kalau saudara membaca di Matius pasal 13, saudara menemukan di pasal yang sama. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang katakan, ladang itu adalah dunia. Jadi apa harta yang ada di dalam dunia ini? Saudara dan saya itu hartanya. Saudara katakan, tapi saya enggak merasa berharga. Saudara, banyak orang yang lewat di ladang itu dan tidak menemukan ladang itu penuh dengan harta karun. Yang cuma lihat ladang dunia itu penuh dengan harta karun adalah orang yang beli. Dan Alkitab mengatakan bahwa yang beli dunia ini dengan harga yang lunas dibayar namanya Yesus. Dan yang luar biasa sejelek-jeleknya saudara dan saya, Yesus menganggap kita adalah harta yang paling berharga. That's Christ-centered. Kalau saudara mendengar kayak begitu, saudara mengatakan, Tuhan, setelah apa yang aku lakukan, engkau melihat aku berharga. Wow. Saudara katakan, lupa, Tuhan Yesus kan ngomong sama pemuda itu, jual. Perhatikan baik-baik. Berapa kali Tuhan Yesus ngomong jual segalanya? Karena kebenarannya siapa di sini yang sudah jual segalanya untuk ikut Yesus? Oke? Pemuda itu mengatakan begini, Guru, apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus aku lakukan untuk dapatkan hidup yang kekal? Oke? Tuhan Yesus mengatakan, hukum Taurat, sebelum hukum Allah. Terus dia bilang gini, wah kalau itu mah sejak aku masih muda aku udah lakukan semuanya, udah lewat. Kira-kira kan gitu kan? Ada yang lain enggak, Guru? Waduh, ini dahsyat nih, anak muda yang luar biasa. Saudara, kalau hari ini di gereja ada anak muda yang ngomong kayak begitu. Saya Pak enggak berzina, enggak memuas, pokoknya kenceng hidup saya. Jujur, saudara. Saya sebagai gembala langsung mengatakan, men ini pemimpin kaum muda yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak jawab begitu. Tuhan Yesus bilang begini, satu lagi kamu yang kurang. Jual seluruh hartamu, sudah itu mari ikut aku. Terus kemudian anak muda ini meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih. Mungkin kalau sebagian dari kita akan mengatakan gini, tidak usah seluruh sih. Separuh aja lumayan. It's okay kok. Toh banyak orang seperempat enggak kok, kamu mau separuh enggak apa-apa. Saudara lihat, apa yang Yesus baru lakukan sebenarnya sama anak muda ini. Anak muda ini datang dan mengatakan apa yang aku bisa lakukan. Aku ini sudah lakukan A, B. Sebetulnya dia mengatakan gini, Tuhan
Aku sudah lakukan A, B, C, D, E. Cocok enggak aku masuk surga? Tuhan Yesus mengatakan enggak cocok. Nah. Karena yang mbok lakukan itu sama standarnya kerajaan Allah. Enggak matching. Oke. Saudara, bukan paralel. Setelah peristiwa itu, saudara, kalau saudara baca Injil Lukas, setelah anak muda ini, Sakius, saudara. Persis setelah anak muda ini Sakius. Sakius muncul, ya. Nah ini orang sudah menceno kan gitu. Anak muda ini, waduh apa? Kalau anak muda ini hidup sekarang, dia ke gereja 1 minggu 6 kali, saudara. Anak muda ini ya. Sakius ini kan pemungut cukai. Terus kemudian datang, Tuhan Yesus mau lewat, terus kemudian dia naik pohon. Karena pendek, ya. Terus kemudian Tuhan Yesus lewat sana. Mungkin Petrus ngomongin Tuhan Yesus gini, Tuhan jangan lewat sana Tuhan. Itu ada pemungut cukai. Secara PR, public relation, enggak bagus. Tadi itu mestinya ngomong-ngomong sama anak muda itu secara PR bagus. Orang Yahudi suka itu. Mbok suruh pergi yang itu. Yang ini jangan loh Tuhan. Terus Tuhan Yesus lewat sana. Kembali ini imajinasi saya. Ke sana terus kemudian Sakius turun, aku harus nginep di rumahmu. Petrus aduh guruku keliru maneh. Yang kayak gini diajak ngomong. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang begini, hari ini keselamatan. Terus dia bilang, terus kemudian saking senangnya kan dia turun kan, hampir jatuh itu sudah dari pohon ara, sudah, ya. Kalau di Alkitab saya hampir jatuh dia. Terus dia bilang begini, Guru, separuh hartaku, dia langsung ngomong, aku akan berikan sama orang miskin. Tidak dimintain apa-apa sama Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang aku rugikan, tak ganti 4 kali lipat. Tuhan Yesus bilang gini, hari ini keselamatan datang. Bukan karena dia nyumbang, saudara. Tuhan Yesus lihat gini, hatinya berubah. Oke? Saudara lihat paralelnya? Yang satu saudara, kenceng, ini sudah. Tapi kembali, dia kenapa dia yakin ngomong sama Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan? Karena dia tahu, Tuhan Yesus kan rabi, pasti dia ikut 10 hukum Allah kan? Terus dia bilang gini, itu ya sudah toh. Kira-kira gitu. Maunya dia mungkin Tuhan Yesus bilang gini, anak muda, jarang lu model kayak kamu itu langka lah. Duh, saya sudah masuk sinagog demi sinagog, yang model kayak kamu itu jarang. Kamu ini memang luar biasa. Tuhan Yesus bilang, suruh jual semua. Sudah lihat gambarannya. Tuhan tahu. Dengan standar yang terbaik kita tidak bisa nyampe ke standarnya Tuhan. Saudara, kalau standarnya Tuhan seperti orang lompat ke atas nyentuh ini baru yang namanya standarnya Tuhan. Maka tidak ada bedanya antara saya dengan di jemaat ini ada dulu yang dulunya bekas pemain basket, saudara. Ya, tingginya 19 sekian. Namanya Hendra. Antara saya sama Hendra enggak ada bedanya. Sama-sama lompat enggak nyampe. Ya, sama-sama disqualified kan. Saudara, setiap kita itu kayak begitu di hadapan Tuhan. Saudara bisa merasa lebih hebat tapi disqualified, saudara. Sakius dia tahu dia disqualified. Bagi orang kayak Sakius, mudah untuk tahu dia disqualified. Bagi pemuda yang saklek kenceng, aku disqualified. Yang bener deh. Dari kecil ini kita kan kenceng-kenceng. Itu sebabnya saudara, kalau kita hanya mengajarkan perilaku kepada anak-anak kita, dan dia kenceng dengan perilakunya, dia pikir Tuhan sayang sama dia, karena perilakunya kenceng. Enggak, saudara. Dia perlu dengar Injil dan mengatakan semua kita ini berdosa. Ada yang di luar, ada yang hatinya. Saudara, pada waktu kita mengatakan, yang ini aku enggak seperti dia. Saudara pikir itu hati kita benar? No. Balik lagi. Tadi saya hanya mau menerangkan bahwa harta. Saudara, kembali. Kita perlu mengerti konteks. Kalau kita ngerti, saudara, yang jual habis-habisan semuanya itu Yesus. Mutiara yang indah itu saudara. Nah pertanyaannya kok bisa Tuhan? Saya ini tidak merasa saya kayak mutiara. Justru itu saudara. Pada waktu saudara merasa seperti mutiara, saudara akan
bertindak seperti mutiara. Saudara pernah mau pergi pesta pakai pakaian sudah bagus segala macam? Saudara kan enggak pergi ke becek-becek, benar enggak saudara? Pernah enggak saudara sudah kena becek terus kemudian saudara mengatakan ini, wis sekalian, wis kadung, wis basah sekalian basah. Orang yang merasa dia berharga, dia akan melakukan seperti apa yang dia tahu. Itu dia. Pada waktu saudara tahu identitas saudara baru, sungguh-sungguh saudara tangkap itu, saudara akan berjalan sesuai dengan identitas saudara. Semakin saudara merasa kotor, tidak layak, semakin saudara akan lakukan yang kotor dan tidak layak. Itu sebabnya Tuhan angkat saudara dan Tuhan mengatakan begini, di mataku engkau berharga. Itu sebabnya anak yang hilang begitu pulang dikasih jubah. Bapaknya mau kasih tahu gini, di mataku engkau bukan anak balik percobaan, engkau anak sah. Saudara, bapak itu nekat saudara, ngasihin cincin. Saudara. Kasihnya Tuhan sama kita ini nekat. Karena manusia tidak ada yang melakukan seperti itu. Kadang kita tidak berani khotbah seperti itu. But that's Christ-centered. That's gospel. Gospel itu too good to be true. Terlalu baik saudara. Kita tidak pernah ngalamin itu di dunia. But that's the gospel. Ya, memahami, saudara pada waktu saudara baca perumpamaan Kristus, perumpamaan Tuhan Yesus, mulai lihat dari kacamata Christ-centered. Nah, sekarang saya mau membagikan ini. Saudara, berarti semuanya kita cuma tunjukkan Yesus sudah lakukan. Apakah masih perlu kita bicara kamu lakukan apa? Jawabannya perlu. Saudara. Oke. Saudara, bagian daripada firman Christ-centered adalah menempatkan siapa saudara sebelum menekankan kepada apa yang harus saudara lakukan. Oke. Saudara, dari ayat yang sama, saudara Alkitab banyak bicara tentang apa yang saudara harus lakukan. Itu namanya imperatif. Ya, perintah atau dorongan supaya orang percaya berperilaku seperti Kristus. Oke? Indikatif adalah pernyataan dalam Alkitab tentang apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Kalau saudara secara sungguh-sungguh membaca kitab di dalam perjanjian baru, terutama kitab karena kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes cerita saudara ya. Tapi di sana pun saudara akan melihat hal yang sama. Terus kemudian saudara mulai membaca buku-bukunya Rasul Paulus, Petrus, segala macam. Terjadi dua hal ini. Dan selalu penekanan yang pertama adalah indikatif. Artinya begini, karena engkau adalah orang-orang yang sudah ditebus. Bertindaklah seturut dengan penebusanmu. Kira-kira gitu. Ya. Efesus bicara tentang itu. Kalau saudara membaca kitab Efesus pasal yang pertama, itu indikatif semua. Apa yang Yesus sudah lakukan. Setelah saudara baca, nah saudara kan masalahnya kita seringkali tidak membaca lengkap. Sedangkan itu satu surat saudara. Biasanya kita kalau baca surat, dulu zaman saya tahu sebagian saudara ini sudah tidak zaman, siapa yang masih pernah terima surat dari orang tua. Saya dulu waktu kuliah saudara, itu belum ada email. Mama saya itu kirim surat. Ya, saya kuliah di Amerika dikirimin surat. Senang kalau terima suratnya mama saya, ya. Karena tulisannya besar-besar jadi panjang. Dan saya selalu bisa baca habis dalam satu. Saya tidak mengatakan gini, Fatsal 1, halaman 1, besok halaman 2. Nah, kalau kita baca Alkitab hari ini kan kayak gitu. Padahal suratnya Paulus itu langsung jer gitu loh. Surat kepada jemaat di Efesus. Dia tidak mengatakan begini, oke? Tolong baca Fatsal 1, setelah itu break. Besok baca Fatsal 2. Karena yang pertama, suratnya tidak dikasih Fatsal sama ayat awalnya. Siapa yang di sini kalau nulis surat Fatsal 1, ayat 1? Kan tidak ada kan? Paulus juga gitu, saudara. Oke? Ini untuk memudahkan saudara dan saya, makanya dikasih ayat sama Fatsal. Oke? Nah, kalau saudara lihat
di Efesus pasal 1, itu ceritanya indikatif. Bicara tentang siapa kita di dalam Kristus, semua yang Yesus sudah lakukan, bla bla bla. Terus kemudian masuk ya, karena siapa engkau, ini yang harus kamu lakukan. Nah, cuman kalau kita nggak mengerti hal ini, kita bisa ambil Efesus pasal yang kelima. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai ini. Itu pun di ayat kelima, ada bagian yang ditekankan karena kita di dalam Kristus. Engkau hanya bisa lakukan itu kalau engkau sudah mengalami Kristus dalam hidupmu. Otherwise tidak bisa. Kira-kira seperti itu. Contohnya saudara, oke? Kolose 3, oke? Ini imperatif dan indikatif satu perikop sama. Langsung kelihatan. Nah ini saya buat contoh. Ya, coba kita lihat sama-sama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ini perintah atau keberadaan kita? Keberadaan. Ini indikatif. Benar gak saudara? Karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itu imperatif apa indikatif? Imperatif. Itu perintah saudara. Ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu imperatif atau indikatif? Indikatif. Saudara ini sudah dijamin, engkau sudah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Karena engkau sudah mati dan tersembunyi dengan Kristus, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Oke, itu imperatif. Nah, kalau kita tidak mengerti ini, kita khotbahnya begini. Saudara, kalau engkau, kita baca ayat yang kelima. Karena, saudara, kau harus matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Supaya apa saudara? Supaya apa saudara? Supaya hidupmu bisa tersembunyi di dalam Kristus. Benar apa enggak saudara kira-kira? Tak benar. Yang benar adalah karena engkau tersembunyi di dalam Kristus, maka engkau harus hidup, engkau mematikan itu. Oke? Ini yang sering kali terjadi kalau kita karena kita khotbah itu dengan mindset, saudara. Makanya selama 2 minggu ini saya memulai dengan mindsetnya dulu, ya. Nanti teknik khotbahnya saudara punya teknik sendiri-sendiri. Kita akan minggu depan bicara tentang hermeneutik, gimana cara mengartikan ayat firman Tuhan yang alkitabiah. Tapi sebelum itu saya mau pastikan saudara nangkep ini. Saudara, orang mengatakan, ada satu ayat di Yakobus, saya lupa ayatnya, yang mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepada engkau. Tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu. Oke? Itu ayatnya kira-kira bunyinya begitu. Kalau saya khotbah non Christ Center dan tidak sesuai konteks, saya bilang begini. Saudara, itu loh, Tuhan itu mau kan saudara dekat sama dia. Tapi lihat Tuhan bilang begini, tahirkan tanganmu dulu, sucikan hatimu, model kayak kamu mau mendekat sama Tuhan. Makanya kamu tidak dekat-dekat sama Tuhan. Loh, ayat itu mengatakan begini. Oke? Step 1, mendekatlah kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Step 2, tahirkanlah tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu. Mana yang terjadi terlebih dahulu, step 1 atau step 2? Step 1 saudara, ini jelas kok ngomongnya. Jadi kita dekat dulu apa tahir dulu? Dekat dulu. Gimana mau bisa tahir nggak dekat sama Tuhan? Tahir dari mana coba? Kalau saudara tidak khotbah Christ Center, saudara akan katakan, pokoknya tahiro dewe, pokoknya. Tidak tahu gimana, pokoknya Tuhan mau beres, kamu datang, sudah kudus gitu loh. Ngerti gitu loh, sudah ditebus kok, model. Oke? Sama saudara, ayat ini mengatakan, sebab kamu telah mati. Ini done, settle. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau ayat yang berikutnya mengatakan gini, supaya hidupmu tersembunyi bersama Kristus, maka engkau harus melakukan ABC. Itu betul cara khotbah tadi.
Tapi sebenarnya ayat ini mengatakan, saudara, engkau tahu, engkau sudah tersembunyi dalam Kristus. Hidupmu sudah disucikan, engkau sudah dibeli dengan harga yang lunas. Itu sebabnya saudara, engkau bisa lakukan ini. Kalau engkau belum bisa lakukan ini, apa yang harus saya lakukan, saudara? Sebagai pengkhotbah, saya akan ingatkan lagi saudara. Hei, engkau sudah mati bersama dengan Kristus. Kalau anak saya, saudara, for some reason, dia tidak bertindak sebagai anak saya. Yang saya lakukan adalah, hei, di rumah ini kalau kamu bertindak sebagai anak, ini loh, kalau kamu anak, ini kayak begini tingkah lakumu. Bukan supaya kamu jadi anak, kamu harus berubah tingkah lakumu. Perbedaannya sudah lihat? Karena kamu anak, berlakulah seperti ini. There is Christ-centered preaching. Bukan supaya kamu diterima sebagai anak, lakukan ini. No, that's not gospel preaching. Ya, indikatif, imperatif. Oke? Satu lagi, ini ayat yang sering kita pakai di sini karena kita percaya banget dengan pemuritan, saudara. Ya, kembali ada indikatifnya, ada imperatifnya di sini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, di bumi. Imperatif atau indikatif, saudara? Indikatif. Ini yang Yesus sudah lakukan, sudah terima. Karena itu pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Indikatif, imperatif. Imperatif, perintah itu. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa saudara? Imperatif. Ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Imperatif apa indikatif? Indikatif. Hei, sebenarnya gini, kalau di dalam ayat ini, indikatifnya di awal dan di akhir. Tuhan Yesus mengatakan gini, kepadaku sudah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Kira-kira Tuhan Yesus ngomong gini, tidak usah khawatir, semua sudah aku diberikan sama aku. Lah kalau cuma diberikan sama aku, kan kamu bertanya, aku yang pergi tapi diberikannya kepada aku, kepada Yesus. Yesus bilang lagi, aku nyertai kamu. Don't worry, ini dikasihin aku tapi aku nyertain kamu. Sekarang kamu pergi. It's okay, bukan karena kamu bisa apa enggak bisa, pasti bisa karena aku nyertai kamu dan segala kuasa sudah diberikan. Oke? Pergi. Nah, kalau kita tidak berfokus kepada apa yang Yesus sudah lakukan, kita pokoknya cuma bilang pergi. Kalau kamu tidak pergi, kamu melawan Tuhan. Saudara, yang ditekankan itunya. Gambaran-gambaran ini, saudara, membuat kita melihat bahwa, saudara, pada waktu saudara mendengar khotbah Christ-centered, to be honest, ada yang keluar dari hati saudara yang mengatakan gini, oh, Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Tapi yang kedua yang muncul adalah gini, Tuhan, mosok sih kamu sebaik itu? Pernah enggak? Itu Tuhan, saudara. Itu kasih karunia. Kalau saudara tidak pernah merasakan itu, saudara tidak pernah berjumpa dengan kasih karunia Tuhan Yesus. He is so good. Ya, semua orang Kristen nyanyi kalau Tuhan itu baik. Tapi tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh bisa mengatakan dengan honest ya, Tuhan itu baik. Karena dia merasa dia harus lakukan A, B, C to deserve, untuk layak dapatkan D, E, F. Saya ingin mengakhiri dengan implikasi khotbah Christ-centered, atau kalau implikasinya kalau saudara sering atau selalu dapat khotbah yang non-Christ-centered. Saudara, saya tahu, semua orang Kristen tahu bahwa keselamatan itu kasih karunia. Masalahnya adalah, saya berpikir setelah keselamatan, saya punya bayangan bahwa saya perlu untuk menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang saya lakukan. Kalau tidak, kalau saya tidak bisa menyenangkan hatinya Tuhan, kalau saya nggak lakukan ini, maka Tuhan tidak memberkati saya. Tuhan tidak lakukan ini kepada saya. Mungkin saya tidak pernah katakan itu.
Tapi itu terbangun. Saudara, message yang kita dengar, ada yang namanya berita yang saudara dengar, ada yang implied. Tidak pernah dikatakan, tapi sebenarnya itu inti daripada message. Inti dari message yang selama bertahun-tahun saya dengar dan saya khotbahkan. Itu kira-kira seperti itu. Hasilnya saudara, pada waktu keadaan saya buruk, pada waktu saya merasa saya tidak dalam keadaan yang baik. Ya, saya pernah satu masa saudara, karena saya bukan hanya, saya tidak hanya mengembalakan, saya juga berusaha. Bisnis saya dalam keadaan yang begitu buruk. Dan ini yang saya katakan sama Tuhan. Tuhan, saya ini sudah tidak hitung-hitungan loh sama kamu. Betapa banyak waktu saya ngurusin gereja lebih daripada kerjaan saya. Saya tidak minta sukses-sukses amat. Paling tidak, jangan deh dibuat kayak begini. Okay. Kenapa saya ngomong begitu sama Tuhan? Karena saya mengatakan begini, loh. Jadi setelah keselamatan ini, kan ada timbal baliknya. Saya lakukan untuk Tuhan, Tuhan perlu lakukan untuk saya. Iya kan? Ya yang fair aja lah Tuhan, kira-kira gitu kan. Gitu, ya. Ya kalau saya sudah kasih sekian, ya kamu paling tidak kasih saya sekian. Oke? Jadi kalau untuk saya kan kira-kira gini, Tuhan kalau saya sudah melayani engkau, bisnis saya paling enggak jaga ono. Omset boleh turun, tapi jangan sampai dong ambruk. Keluarga harus baik-baik Tuhan. Oke? Saya sudah melayani kamu. Masa kamu enggak bisa menjagai keluarga saya? Kamu harus jagain ini. Ya? Kalau ada sesuatu yang sepertinya Tuhan enggak lakukan itu, maka saya berhak marah. Benar enggak? Karena saya sudah lakukan banyak untuk Tuhan. Christ-centered preaching selalu menekankan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya. Dia sudah lakukan tanpa saya lakukan apa-apa. Kalau saya lakukan ini, kalau saya sekarang melayani Tuhan di sini karena saya mengasihi dia, karena dia terlebih dahulu mengasihi saya. Bukan supaya bisnis saya diberkati. Saya tahu Tuhan mau memberkati bisnis saya. Tapi kalaupun keadaan berubah, saya tidak nyalain Tuhan. Karena saya tahu Tuhan baik. Karena saya tahu kalau dia tidak menyayangkan anaknya untuk mati buat saya, bagaimana mungkin dia tidak melakukan segala perkara. Kalau hari ini keadaannya tidak seperti yang saya bayangkan, saya tetap percaya karena ini bukan transaksional. Semakin saya berusaha dengan kekuatan saya, semakin saya transaksional sama Tuhan. Karena saya mengatakan Tuhan, saya sudah habis-habisan mati-matian. Apalagi saya bilang begini, saya sudah jual segalanya untuk mengikut engkau. Berani-beraninya Tuhan kau lakukan ini sama saya, tidak fair. Karena kenapa saya lakukan itu? Karena paradigma saya, itu yang saya dengar, itu yang saya, saudara, tapi pada waktu saudara mendengar kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara, keadaan bisa buruk, tapi engkau tidak transaksional sama Tuhan. Engkau bisa mengatakan di dalam keadaan yang paling buruk pun, saya tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, sejak keselamatan sampai hari ini, Dia yang lakukan segalanya. Saudara, saya ingin menutup dengan satu cerita. Saya rasa saya belum ceritakan minggu yang lalu. Ada seorang pengkhotbah di Manila, di Filipina. Karena ini ceritanya umum, jadi saya nggak apa-apa nyebut nama. Dia adalah senior pastornya dari CCF, salah satu mega church yang ada di Manila. Ya, selain keluarga rohani kita juga mega church. Ini salah satu, dan keluarga rohani kita punya hubungan yang baik dengan CCF. Pastornya ini pengusaha, ya mungkin setengah konglomerat lah gitu ya. Tapi punya hati untuk pastoring, ya, melayani Tuhan, gerejanya bertumbuh luar biasa. Satu kali dia lagi pelayanan, saudara, ada perampok masuk rumahnya dan memperkosa anak perempuannya. Ya, kalau kita
kebanyakan orang karismatik, kita bilang begini, mungkin di jam itu ada pendoanya lupa doain, jam doanya bolong. Makanya iblis bisa masuk, terus kemudian saudara kita lakukan segala macam. Saudara, tahu nggak saudara? Anaknya mengampuni yang memperkosa, bukan satu loh saudara, beberapa orang. Dan menulis buku yang saat ini jadi berkat untuk begitu banyak orang. Judulnya When God Allow Rape Happen to His Beloved Daughter. Itu bisa ditulis oleh orang yang ngerti kebaikan Tuhan dan bukan timbal balik. Saya lakukan ini, Tuhan lakukan ini. Kalau saya lakukan, tidak lakukan ini, maka Tuhan tidak lakukan ini. Kalau pemikiran kita seperti itu, kita akan sampai pada konklusi, dosanya apa ya gembala ini? Ada dosa yang tersembunyi. Kalau tidak di gembalanya, di anaknya. Ini mungkin ada kutuk yang belum dipotong dari opa kali ya, turun. Saudara, anak ini jadi berkat yang luar biasa. Saudara, saya nggak ngerti deh. Maksudnya kalau saudara katakan, tapi kenapa Pak kok harus terjadi sama anaknya gembala? Saya juga nggak tahu. Saya nggak ngerti. Saudara. Tapi saudara, kalau kita berprinsip bahwa karena kita sudah lakukan A, B, C, Tuhan harus lakukan D, E, F. That's not Christianity. That's not gospel. Itu bukan Injil. Injil adalah sebelum saya lakukan A, B, C, Tuhan sudah lakukan A sampai Z. Dan saya tidak pernah layak untuk dapatkan itu. Dan Tuhan cuma minta saya untuk percaya kepada apa yang dia sudah lakukan. Dan sekarang saya menerimanya dengan iman. Dan kalau saya sekarang melakukan A, B, C, bukan supaya saya dapat D, E, F, karena semuanya A sampai Z sudah Tuhan berikan. Tapi saya lakukan A, B, C karena saya melayani dia, saya mengasihi dia. Karena kalau saya mentaati dia, karena saya mengasihi dia. Bukan karena saya takut dihukum, bukan karena saya takut dikutuk, bukan karena yang lain. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Saudara, saya percaya, saudara akan menyampaikan Christ-centered message itu efektif kalau saudara mengalami Kristus. Ini bisa diajarkan, tapi kuasanya pada waktu saudara mengalami betapa baiknya Tuhan. Apa yang terjadi kepada saya beberapa tahun yang lalu? Saudara, saya tidak dibesarkan dengan message kayak begini. Saya tidak awal khotbah 10 tahun pertama saya khotbah, saya tidak khotbah yang kayak begini. Saya khotbah Yesaya 6. Tapi Yesaya 6-nya mengatakan yang ini. Hendaklah engkau kudus. Kira-kira itu yang saya khotbahkan. Kira-kira seperti itu. Ya. Hendaklah engkau kudus sama seperti Bapamu yang di surga kudus. Sedangkan saya juga berpikir gini, apakah saya sudah cukup kudus? Saya juga nggak tahu, tapi paling tidak itu ayat harus dikhotbahkan supaya jemaat menjadi lebih kudus. Yang kayak seperti itu background. Saya mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan saya tidak mengatakan background saya tidak punya pengaruh yang baik dalam kehidupan rohanian saya. Tidak. Tapi pada waktu saya menemukan harta ini, bagi saya katakan gini, wah ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa. Pada waktu awal-awal, saya masih ingat, khotbah kayak begini tidak populer. Tidak populer, saudara. Teman saya mengatakan begini, kamu khotbah kayak begini terus, kamu bisa kehilangan jemaat. Pada waktu itu saking saya lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus, saya bilang begini, kalau semua tidak ada di jemaat, saya tetap khotbah ini. Karena itu mengubah saya. Saya tidak bisa lagi, saudara, saya tidak bisa lagi tidak khotbah yang kayak begini. Why? Because it changed my life. Ini bukan begini. Ini metode yang lebih cool. Ini bukan tentang metode. Saudara, saya bagikan ini. Saudara bisa katakan, wah susah ya Pak ya metodenya. Please, jangan copy metodenya. Kalau saudara merasa enggak. Saudara, tangkep
Intinya, saya hanya pakai contoh apa yang saya dengar pada hari Jumat yang lalu. Pak Simon bagikan di live group. Saya mengatakan, man, I'm so blessed. Dia bukan bagikan sepenuhnya dengan cara saya, tapi very Christ-centered. Saya katakan, man, dia tangkap dan itu mengubah hidupnya. Saudara, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak bisa tidak berubah hidupnya. Saudara, setiap saudara pernah lahir baru. Saudara pada waktu lahir baru, saudara tidak pernah kepikir begini. Saya lakukan A, B, C supaya Tuhan Yesus lakukan D, E, F. Pernah saudara mikir begitu enggak? Saudara kan katakan gini, apapun saya lakukan, saya lagi jatuh cinta sama Tuhan. Kenapa saudara mulai bisa hitung-hitungan? Karena along the way, saudara mulai dengar. Kalau kamu lakukan ini, maka Tuhan lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini, Tuhan lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini, Tuhan lakukan ini. Kalau kamu tidak dapat ini, marahlah kamu karena kamu sudah lakukan ini. Tapi pada waktu saudara saturated dengan kebaikan Tuhan, saya tidak mengatakan tidak ada masa down. Tapi saudara mengatakan, Tuhan, aku tidak ngerti kenapa ini terjadi. Tapi aku tahu pasti, Engkau baik. Engkau menyertai kami untuk senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku tidak dalam kutuk, tapi aku dalam berkat. Itu perlu terjadi dalam kehidupan saudara sebelum berita itu keluar dari mulut saudara. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini.